Sharon. Hai Miss, aku mau ceritain sesuatu loh sama Miss. Wah, sepertinya menarik nih. Apa tuh? Tentang teman baru aku Miss. Aku mau pindah rumah baru, aku sedih banget. Loh, kenapa kamu sedih? Karena teman-teman aku Miss, aku tinggalin mereka. Tapi Miss, aku beruntung banget loh. Karena aku ketemu temen yang ramah dan sayang sama aku. Wah, pasti kamu seneng ya berteman dengan mereka. Ya dong Miss, aku juga pernah diajak makan malam di rumah mereka. Nah, tau nggak sih waktu kamu diajak makan, itu adalah salah satu bentuk dari kasih. Dan sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang kasih. Cerita apa itu? Mari sama-sama saksikan di Mesa Cilik. Pesta makan malam itu diadakan di rumah Simon. Simon adalah salah satu pemimpin Yahudi, dan Yesus sudah menyembuhkan sakit kustanya. Untuk menunjukkan rasa syukurnya, Simon merencanakan sebuah pesta untuk Yesus. Semua orang diundangnya. Maria juga ada di sana. Dia juga termasuk orang yang dibicarakan oleh orang banyak. Semua orang tahu bahwa dia adalah seorang berdosa. Semua orang tahu bahwa Yesus pernah memerintahkan 7 roh jahat keluar dari tubuh Maria. Dia mungkin saja tidak diundang ke pesta itu. Tetapi sejak dia mengikuti Yesus kemana saja dia pergi, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Mereka mau agar Maria berdiam diri saja di halaman belakang. Maria mengetahui reputasinya. Dia tahu bahwa dia tidak akan diterima di tempat yang suci. Tetapi dia ingin menunjukkan kepada Yesus bahwa dia sangat bersyukur kepadanya. Dia telah membawa sebotol minyak wangi yang sangat mahal. Ketika tidak ada seorang pun yang melihat, dia menuangkan minyak itu di kepala dan kaki Yesus. Air mata kasih dan rasa syukurnya mengalir. Lalu ia bertelut dan mengelap kaki Yesus dengan rambutnya yang panjang. Tadinya tidak ada seorang pun yang melihat hal tersebut. Tetapi harum minyak wangi itu semerbak ke seluruh ruangan. Orang-orang mulai membicarakan. Minyak wangi itu sangat mahal. Mereka saling berbisik. Minyak itu dibeli dengan upah setahun kerja. Jika ia menjualnya, maka uangnya mungkin dapat diberikan kepada orang miskin. Betapa satu pemborosan. Simon memiliki pemikiran yang berbeda. Jika Yesus benar-benar adalah seorang nabi, maka dia tidak akan membiarkan wanita itu menyentuhnya. Dia adalah seorang penjahat yang sangat jahat. Maria ketahuan dan dipermalukan. Yesus mengetahui pemikiran Simon. Dia juga tahu apa perasaan Maria. Tinggalkan dia sendiri. Yesus berkata kepada orang-orang yang saling berbisik, "Engkau selalu memiliki orang miskin bersamamu, tetapi engkau selamanya tidak akan memiliki aku." Dia sudah melakukan satu hal yang sangat berarti bagiku. Lalu Yesus berpaling pada Simon. Ada 2 orang yang berutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 50 juta, yang lainnya berutang 5 juta. Si pemberi pinjaman mengetahui bahwa mereka berdua tidak sanggup untuk mengembalikan uang pinjaman mereka itu. Jadi dia menghapuskan semua utang mereka. Menurutmu siapa di antara mereka yang lebih bersyukur? Saya pikir orang yang memiliki utang lebih banyak, kata Simon. Engkau benar, kata Yesus. Ketika aku datang ke rumahmu, engkau tidak membasuh kakiku. Engkau tidak menuangkan minyak di kepalaku. Bahkan engkau tidak memberikanku ciuman kasih sayang. Tetapi perempuan ini melakukan semua itu dan bahkan lebih lagi. Dia sudah banyak diampuni dan dia sangat mengasihiku. Yesus menunjukkan penghargaan kepada Maria, orang terabaikan di pesta itu. Yesus bahkan lebih menghargai usaha Maria dibandingkan usaha Simon. Orang terakhir yang dipikirkan dapat menjadi teladan dalam kebaikan. Penghargaan Yesus ini sangat mengagetkan Maria.
Dia sudah terbiasa diperlakukan tanpa kasih sayang dan disepelekan. Sekarang dia merasa sangat dihargai. Kita semua mengetahui orang-orang seperti Maria, orang-orang yang disepelekan dan diabaikan. Yesus memperlakukan Maria dengan sangat baik. Dia membuat perasaan Maria sangat dihargai dan diharapkan. Dia mau memperlakukan semua orang di dalam keluarganya, sama seperti dia memperlakukan Maria. Dan dia mau agar kita juga memperlakukan orang lain sama seperti dia memperlakukan kita. Hai, kembali lagi di Aksi Cilik bersama Miss Cecil dan Ivy. Hari ini kita akan melakukan apa, Miss? Nah, kali ini kita akan melakukan suatu percobaan yang sangat menarik. Nah, di sini sudah ada tanaman yang dimana tanahnya ini sudah kurang sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan tanaman ini. Menurut kamu, kira-kira gimana tentang tanaman ini? Kasihan, Miss. Kenapa kamu kasihan? Karena tanamannya bisa layu bahkan mati. Ya, betul sekali. Jadi menurut Ivy, kira-kira apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus memindahkan tanaman ini ke pot yang lebih besar. Oke, mari kita pindahkan ya. Nah, jadi Ivy, merepoti tanaman yang hampir mati itu bukan hanya sekedar tindakan fisik, tapi itu juga adalah gambaran bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita manusia. Tuhan memberikan kita kesempatan kedua, Tuhan memelihara kita, dan bahkan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Dan tindakan sederhana ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kita harus peduli dan berempati kepada sesama kita dan bahkan ciptaan Tuhan yang lainnya. Nah, dan semoga tindakan kasih sekecil apapun yang kita lakukan itu dapat mencerminkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Wah, terima kasih, Miss, atas pelajaran yang sangat baik. Oke, Vi. Sampai jumpa di Aksi Cilik berikutnya. Bye! Aku pilih Yesus sahabatku. Aku pilih Yesus di sampingku. Aku pilih Yesus segera datang. Aku pilih Yesus kelak ku pandang. Aku cinta Yesus yang cintaku. Ku cinta Dia, ku jadi anaknya. Aku mau turut selalu padanya. Maukah kamu pilih Yesus juga? Aku pilih Yesus sahabatku. Aku pilih Yesus di sampingku. Aku pilih Yesus segera datang. Aku pilih Yesus kelak ku pandang. Aku cinta Yesus yang cintaku. Ku cinta Dia, ku jadi anaknya. Aku mau turut selalu padanya. Maukah kamu pilih Yesus juga? Maukah kamu pilih Yesus juga? Hai Sobat Cilik Hope Channel. Apakah kalian pernah dengar kata mengasihi? Mengasihi adalah sikap dan perasaan yang tulus dalam mencintai, peduli, dan menghargai orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Mengasihi mencerminkan kebaikan hati, kasih sayang, dan empati terhadap sesama, baik dalam keluarga, pertemanan, maupun masyarakat yang luas. Lalu bagaimana ciri-ciri mengasihi? Peduli dan empati, mampu memahami dan merasakan perasaan orang lain.
sabar dan penuh pengertian, tidak mudah marah dan mau menerima kekurangan orang lain, memberi dan berbagi, rela membantu tanpa merasa rugi, memaafkan kesalahan, tidak menyimpan dendam dan bersedia memaafkan. Jika tidak mengharapkan balasan saat menolong orang lain, apakah itu juga ciri-ciri mengasihi? Ya, tepat sekali. Itu merupakan bagian ciri-ciri mengasihi. Apa yang dapat kita lakukan sebagai contoh mengasihi dalam kehidupan kita sehari-hari? Menolong teman yang sedang kesulitan tanpa mengharapkan imbalan, menghormati dan merawat orang tua serta anggota keluarga lainnya, menghargai perbedaan dan tidak membeda-bedakan orang lain, bersikap sabar dan tidak mudah marah kepada orang lain, dan memaafkan kesalahan teman atau saudara tanpa rasa dendam. Mengasihi bukan hanya dalam kata-kata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Semakin kita mengasihi, semakin harmonis hubungan kita dengan orang lain. Yuk kita coba bersama mulai dari sekarang, jadi anak yang suka mengasihi. Sampai jumpa. Hello everyone, welcome back to Wise Word with me, Given. Today, we're going to talk about very important word, loving. Can you say it with me? The word wisdom is spelled L-O-V-I-N-G. Loving. In Bahasa means mengasihi. Do you know about what loving means? Let me explain it in a simple way. Loving means caring deeply for someone or something, showing kindness, compassion, and support. It involves selflessness, understanding, and a willingness to prioritize the well-being of others. Loving in daily life shows up in small but meaningful ways. It's not just about big romantic gestures, it's in the little things we do every day for the people we care about, ourselves, and even strangers. This is the key aspect of loving. Number 1, unconditional acceptance. It means embracing others for who they are without trying to change them. Number 2, compassion and empathy. It means understanding and sharing the feelings of others. Number 3, respect. It means valuing others' thoughts, feelings, and boundaries. Number 4, patience. It means understanding that love grows and evolves over time. Number 5, selflessness. It means prioritizing the well-being of others without expecting anything in return. Number 6, forgiveness. It means letting go of grudges and choosing to move forward. The last is gratitude. It means appreciate the presence and contribution of loved ones. The essence of loving lies in its ability to foster deep connection, bring emotional fulfillment, and create a sense of belonging. True love is not just about feelings, but also about action, showing kindness and respect. Remember, loving is a continuous journey of giving and receiving, where the more love we share, the more it multiplies. Bye! Halo Bapak Ibu pemirsa Hub Channel yang terkasih. Mari kita merenungkan sejenak mengenai penerapan kasih. Sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ke 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Mengasihi adalah inti dari seluruh ajaran Tuhan Yesus dan untuk membangun hubungan yang harmonis. Dalam menerapkan kasih tidak cukup hanya kata-kata, tapi melalui dari tindakan. Ada beberapa hal tindakan yang perlu kita terapkan kepada anak-anak. Yang pertama, memberikan teladan yang baik. Sebagaimana
Tuhan sudah memberikan teladan kepada kita, dan oleh sebab itu kita akan memberikan teladan juga kepada anak-anak. Dan yang kedua, berbicara dengan lembut dan menggunakan kata-kata yang penuh dengan kasih. Dan ketika kita berbicara dengan anak-anak penuh dengan lembut, kita sudah menunjukkan teladan yang seperti Tuhan ajarkan. Dan yang terakhir, membawa mereka dalam lingkungan sosial. Dalam hal ini, kita bisa dapat mengajak anak-anak berkunjung ke panti asuhan untuk menolong yang benar-benar yang membutuhkan. Dan kita mengajarkan anak-anak juga untuk bertemu dengan orang-orang yang berkekurangan, dan melalui dengan pertemuan ini kita mengajarkan anak penerapan kasih tersebut. Mengajarkan cara mengasihi anak-anak memang butuh perhatian dan butuh proses yang perlu kita perhatikan. Kita membutuhkan kesabaran dan keteladanan terhadap anak-anak. Demikian yang bisa sampaikan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Menurut kamu, apakah mengucapkan terima kasih termasuk perbuatan kasih? Iya. Apakah mengucapkan terima kasih termasuk perbuatan kasih? Iya. Menurut kamu, apakah mengucapkan terima kasih termasuk perbuatan kasih? Iya. Menurut kamu, apakah mengucapkan terima kasih termasuk perbuatan kasih? Iya. Bagaimana cara menunjukkan kasih di sekolah? Saya membantu guru membawa barang-barang yang berat, contohnya buku ke dalam kelas. Bagaimana cara menunjukkan kasih di sekolah? Seperti membagikan makanan kita ke teman kita yang tidak membawa makanan. Bagaimana cara menunjukkan kasih di sekolah? Menolong teman di sesuatu yang mereka tidak bisa. Bagaimana cara menunjukkan kasih di sekolah? Dengan membagikan snack kepada teman-teman. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menolong orang yang membutuhkan? Seperti mendoakan teman kita. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menolong orang yang membutuhkan? Kasih mereka makanan atau duit. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menolong orang yang membutuhkan? Dengan memberikan makanan dan sembako. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menolong orang yang membutuhkan? Saya biasanya mengajarkan mereka apa pertanyaan yang tidak mereka mengerti. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menjadi anak yang penuh kasih seperti Yesus? Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin memuji Tuhan, rajin ke gereja. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menjadi anak yang penuh kasih seperti Yesus? Dengan cara membantu, menolong, dan mengasihi sesama. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menjadi anak yang penuh kasih seperti Yesus? Saya bisa menolong sesama dan juga saya bisa memuji Tuhan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menjadi anak yang penuh kasih seperti Yesus? Saling membantu teman kita dan menurut kepada orang tua kita.